Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Hiskia. Sudah lama aku nggak buat video tentang apapun kosong. Kali ini aku mau bagi tentang forex lagi, mau ngelanjutin yang serinya belajar. Sekarang yang ke berapa? Ke 06. 06 itu tentang apa? Aku kecilin dulu gambarku. Transition. Oke, breakout dan gap. Breakout dan gap. Ini dia. Breakout dan gap. Oke, kita mulai. Apa itu breakout? Breakout artinya melewati batas atau area yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi di forex itu melewatilah, keluar. Breakout pada forex dapat diartikan bentuk yang sama dalam strong trend, spike, atau climax. Oke. Strong trend adalah bagian dari market cycle. Nih aku selalu tekankan ya, market cycle itu apa. Jadi dia strong trend itu adalah bagian dari market cycle yang disebut juga dengan spike. Spike itu dia langsung cus loncat ke atas gitu ya. Jadi breakout atau biasa disebut spike, first pullback, start of channel, and create trading range, and then a new breakout. Nah, itulah market cycle yang berulang-ulang terus, dan itu harus dipahamin. Setiap trend bar adalah breakout, karena itu juga spike, gaps, dan climax. Jadi trend bar atau bar yang naik, bull bar atau bear bar itu setiap bar itu bisa dibilang trend bar kalau dia lewat dari 70% closing dari dia punya dari dia punya range ya. Kalau dia open di titik yang sama, close titik yang sama, itu dia doji ya. Jadi trend bar adalah breakout juga. Karena itu disebut spike, gaps, dan climax. Oke. Jadi breakout dapat berupa satu bar yang besar ya, itu yang aku bilang tadi. Kalau satu bar besar, dia langsung besar, itu dia climax. Climax itu terjadinya bisa di akhir, bisa di awal, dan beberapa trend bar. Breakout itu juga kumpulan beberapa trend bar, jadi series konsekutif bull bar atau bear bar sampai dia adanya pullback. Nah, itu di count sebagai dari misalnya dia ada 4 bar, 3 bar, 6 bar, dia bull atau bear itu adalah breakout sampai dia low the next itu melewati, kalau bull melewati low the prior bar. Oke. Jadi trend bar tadi bisa dalam besar atau kecil, tapi mostly dia itu closing harus di atas 75% dari range-nya dia. Breakout dari apa? Nah, ini dia breakout dari apa? Breakout dari trading range. Oke, karena di market cycle itu trading range itu fase terakhir di mana dia 50-50, either going up or going down, yang dimulai dengan breakout trend bar tadi. Trend barnya tadi bisa konsekutif, terus-terus berturut, atau bisa just one big bull atau bear bar. Oke. Breakout dari apa lagi? Breakout dari pullback. Nah, jadi dari pullback juga ada breakout, itu smallest. Kemudian breakout dari trend line. Tahu kan trend line? Jadi trend kita menggambar line itu ada dua, dia trend line sama channel line. Nanti aku kasih tahu ya, sederhana. Sama breakout dari moving average. Jadi kalau dia lagi bull, dia close-nya selalu di atas bull. Ketika dia close-nya di bawah di bawah MA, moving average, itu bisa dibilang breakout juga. Terus breakout dari apa? Breakout dari high atau low bar sebelumnya. Even only one bar. Jadi satu bar itu pun, misalnya ditanya support dan resisten itu letaknya di mana? Satu bar itu ada supportnya yang dia di support dan resistannya itu bisa terletak di satu bar itu sendiri. Jadi tergantung kita ngelihatnya. That's why forex fraktal ya, fraktal. Pahamin fraktal nih. Aku selalu bilang fraktal sangat penting loh. Kalau kalian nggak ngerti fraktal itu agak susah bisa
menjadi 1% atau 3% yang berhasil di forex. Kemungkinan breakout. Breakout itu umumnya gagal ketika breakout pada trading range ya. Karena 80% breakout di trading range itu failed. Only 20% itu bisa didapat dari persentase, itu bisa kita dapat dari berapa banyak kita melakukan percobaan sampai akhirnya kita tahu oh breakout itu 80% umumnya gagal. Dan pada wedges dalam trading range breakout juga cenderung gagal. Jadi kalau dia trading range ya, trading range di sini at the end of near the support or resistance itu ada wedge tree push, itu usually fail. Jadi 80% fail. Jadi ketika di push terakhir ke tree push yang 3 yang terakhir itu 80% dia akan ke start of channel, pullback start of channel, create two leg within the range itu loh. Oke, juga breakout gagal pada akhir trend. Ini climax. Jadi dia punya bar itu besar sendiri, bahkan kalau compare ke ATR ya, kalau compare ke ATR dia itu besarannya bisa di atas 1,5 atau 1,6. Begitu dia sudah di atas 1,5 1,6 dibandingkan dengan ATR, itu sign of climax, sign of end of trend gitu. Oke, jadi breakout ini penting. Kemudian keuntungan dari breakout apa tuh? Breakout itu memiliki probabilitas yang tinggi ya. Jika scaling in bisa menghasilkan reward yang besar. Scaling in itu ketika dia masuk fase pullback ya. Kemudian kerugian dari breakout itu dia punya reward kecil, high risk, resikonya besar, dan susah banget diterima secara emosi. Karena ketika breakout terjadi, sebentar. Ini dia. Tadi sampai ketika breakout itu terjadi, aku tadi pause sebentar karena mau ngeliat gambar. Nah ini ya, bar ini kan ada breakout. Breakout dari three push wedge yang di belakang ini. Ya, ini kan bisa kita bilang 3 push 1 2 3 tapi continue to make a climax. Ini climax ini. Jadi yang ini. Nah, nilai yang ini climax itu dibandingkan ke ATR yang sini, kalau 1,5 kali besarnya dia ATR, di atas 1,5 kali, itu udah jadi tanda it's the end of trend. Karena ini juga termasuk di area trading range ya, yang ini. Walaupun, nah ini, sampai sinilah contohnya kita ngelihat ya. Kita ngelihat hanya sampai yang hijau itu. Karena kita diasumsi nggak ngelihat yang belakang ini. Yang aku bilang tadi di awal, wedge yang terjadi di akhir di dalam trading range itu probabilitas untuk dia berhasil break ke atas, create a second leg dari yang pertama ini, itu only 20%. 80% dia itu kan back ke start ini or back start of channel nih. Back ke sini nih. Jadi itu udah menjadi common thing ya. Jadi itu yang harus memang dipahamin di price action dan itu dipelajarin dari Al Brooks. Pelajaran itu dari Al Brooks. Yang tadi aku bilang resikonya itu susah diterima secara emosi. Nah ini coba bayangin ya, dibayangin di bar ini. Di bar ini, kalau kita pas kita misalnya aku pinggirin ke sini tuh mana nih? Oke kita nggak usah aku pinggirin deh. Kita nggak ngelihat yang ini. Ketika di bar ini kita ngelihatnya seperti apa? Ya karena kita kalau misalnya kita nggak paham tentang market cycle, kita pasti akan sell the close this bear bar, okay? Hoping for ada lagi nanti second leg, ya. Itu kalau kita nggak tahu market cycle, kita pasti sell here, sell the close here, sell the close here, sell the close here. Tapi itu salah karena itulah fakta dari breakout 80% breakout itu, apalagi ya dia sepertiga dari trading range ya, sepertiga itu di sini ya, kita kira-kira nih setengah, sepertiga di atas, itu kebanyakan mesin itu buy gitu loh. Jadi ada memang seperti itulah caranya.
Nah, jadi kenapa secara emosi itu tinggi? Karena ketika kita sell di sini, kita put stop loss kita di mana? Di sini. Atau enggak 70% dari besaran bar ini. Karena saking besarnya dia punya stop loss ketika kita sell the close here, stop loss ini itu biasanya di sini itu akan memakan emosi yang besar. Apalagi ketika kita sell di sini, terus harga refer ke atas ini, waduh, pasti langsung rasanya itu kayaknya nggak kuat ya. Karena itulah makanya susah diterima secara emosi, kembali lagi ya. Kemudian keuntungan breakout. Oh nih, nah ini susah secara emosi, menakutkan, membuat stres. Terus kita tuh harus mengambil keputusan secara cepat. Nah, kalau yang tadi aku selalu trading itu on time frame 5 menit ya. Jadi memang harus cepat. Di 1 2 itu biasanya continuation penjelasan apa namanya inersia. Menit ketiga itu tes ke nilai sebelumnya high atau low. Menit 4 ke 5 itu dia reverse, kadang itu yang bikin susah. Jadi kenapa 5 menit? Ya 5 menit buat aku itu udah best best waktu yang pas ya untuk trading ya. Jadi aku nggak trading 4 jam, 1 jam 5 menit. Cuman terkadang kalau mau ngelihat ininya yang ke apa tuh namanya? Ke yang 15 menit. Oke. Dan tidak cukup waktu. Jadi untuk bisa 5 menit ya memang harus terbiasa dan perlu praktis ya. Praktis bukan make perfect. Praktis itu membuat kamu kaku. Jadi kalau kamu praktisnya udah salah, ya apa yang kamu praktis itu salah. Jadi kamu kaku dalam membuat kesalahan. Stiff. Practice make stiff. Apa saja keputusan yang harus cepat? Oh, ini dia. Ya, keputusan yang cepat harus diambil itu kapan kita enter market saat breakout. Di mana stop yang tepat? Nah, stop yang tadi itu yang aku bilang untuk menghindari pembalikan arah. Either dia bisa 70%, tapi kalau bar breakoutnya terlalu besar, cukup stres. Jadi kuncinya memahami market cycle. Itu breakout itu terjadi di mana? Terjadi di tadi yang aku bilang, apakah breakout terjadi setelah di trading range, atau breakout terjadi di end of pullback, atau breakout terjadi di second leg. Jadi banyak. Nah, itu harus dipelajarin di melihat market cycle itu secara fraktal. Oke, jadi keputusan yang harus cepat tadi kembali lagi itu size untuk trading, profit target yang sesuai. Profit target nggak akan bisa besar ketika kita trading di breakout karena rulesnya itu breakout itu punya high probability, low risk, high reward. High risk, low reward. Nah, itu udah nggak bisa dibalik lagi. Susah. Kalau ada yang bilang terbalik dari itu mungkin ya masing-masing orang adalah benar untuk pendapatnya sendiri di forex ini ya. Jadi aku nggak bisa nyalain. Kemudian dalam tren juga terjadi breakout yang berlawanan arah, yaitu pullback. Nah, inilah terjadi ketika dia breakout tadi, breakout dari trend line. Jadi ketika trend line-nya dia naik, yes, terus muncul satu harga pullback. Ya, itu breakout dari trend line. Breakout yang gagal akan menjadi trend reversal. Itu kenapa terjadi ketika di end of trading range atau in the top of low trading range, maka dia akan menjadi trend reversal. Dan trend reversal juga akan gagal, akan menjadi trend resumption. Itulah tadi yang di trading range tadi, yang 80 to 20%. 80% will fail, 20% will trend resumption. Oke. Jadi breakout itu memiliki 3 proses. Jadi sebenarnya prosesnya ini sendiri adalah bagian dari market cycle ya, breakout, failure, reversal, atau resumption. Resumption itu artinya dia melakukan inersia berikutnya. Kalau inersia sebelumnya dia adalah bull trend, dia akan bull resumption. Kalau bear trend, bear resumption. Oke, exploring the chart. Oke, ini tadi kayaknya sedikit sudah ya. Tapi bolehlah kita lanjut exploring the chart. Kita di mana nih? Stop.
Nah, ini dia tadi. Ini breakout dari mana? Breakout dari trend channel line. Jadi kalau mana nih, mana. Ini kuas. Oke. Channel line itu yang mana? Channel line itu yang digambar yang mana sih kalau misalnya kita lagi posisi bull gini? Channel line itu ketahui channel itu yang trend line itu yang di bawah, ya. Channel line yang di atas, ya. Kalau dalam bear, trend line-nya dia yang di atas, channel line dia yang di bawah. Yang terbentuk yang mana dulu? Yang terbentuk otomatis yang channel, ya. Yang terbentuk otomatis yang channel. Coba kita di chart sebelumnya yang belum ada garis. Di mana nih? Di mana nih? Di mana? Sini aja deh. Nih, coba di sini, ya. Ini kan ketika harga sampai sini, yang bisa kita tarik dulu sampai sini, yang kita bisa tarik dulu kan yang ini. Yang mana nih? Bentar ya. Ini nih. Yang bisa kita tarik kan yang atas ini dulu. Dari sini ke sini. Itu kan. Ketika nanti kita udah dapat ini, ya udah. Channelnya kan trennya yang bawah. Tapi yang pertama kali terbentuk yang bisa kita lihat itu yang channel line. Barulah kita tarik ke sini lah. Mau ngeliat kelanjutannya seperti apa. Nah, breakout tadi itu yang mana sih? Yang breakout itu ini breakout bar. Jadi yang penting itu pahamin breakout bar itu yang ini. Nah, kok hanya satu bar? Breakout bar itu yang makanya awalnya kan memang satu. Kalau dia big banget seperti ini. Tapi karena ini konsekutif berapa ini? 7, 6 tuh, agak 4, 6. Inilah yang ini yang dibilang breakout. Nah, menghitungnya itu ketika kita mau tarik berapa besar dia itu sampai sini. Sampai di mana bar yang melewati trading range. Karena ini adalah trading range. Ini trading range-nya. Breakout dari mana dibilang tadi? Breakout dari trading range. Breakout dari mana? Channel line. Trend line. Ini trend line. Breakout dari mana? Dari trading range. Ini trading range. Terus breakout dari apa? Breakout dari pullback. Ini pullback. Small this pullback. Breakoutnya ini. Kecil ini lagi. Jadi itu fraktal, semua terjadi di forex, yang terjadi di time frame besar, terjadi di time frame kecil, sangat mikro pun terjadi. Fraktal. Jadi pahamin dia punya market cycle. Nah, ketika kita di pojok sini, ini screen-nya ini nih ya. Ini kan ini breakout nggak nih yang bar kecil ini, coba. Misalnya ini kita lihat, oh ini trading range. Kita siklus market cycle coba ya. Breakout itu setelah trading range, oke? Kita bilang ini trading range yang atas ini. Nih aku kotak L ini. Breakoutnya mana? Ini dia, panjang ini. Tuh, breakout ini breakout bar. Oke. Ingat market cycle itu apa? Breakout, spike, big trend bar atau bull ini bear bar. Kemudian apa yang fase selanjutnya? Pullback. Pullback create channel. Channel can go flat, can have a slope down or up. Itu tergantung dari apa mau aku bilang ya, dari konteks di belakang ya, konteks di belakang. Karena konteks di belakangnya ini adalah trading range. Kenapa trading range? Clue-nya kalau di Al Brooks bilang kalau banyak overlapping bar, ya ini overlapping tail, overlapping bar, ini dengan ini dia nggak lebih dari 20 bar ke belakang dia udah overlapping, itu dia akan punya inersia akan seperti itu lagi sampai nanti terjadi very strong breakout ya. Nah, ketika kita ngelihat yang ini nih, ini kan bisa digambar jadi trend kan, jadi breakout from what? Breakout from trend, this trend, trading range, ya. Breakout from this trading range, and then create pullback create channel. Ini pullback, ya. Channelnya itu ini, ya. Channelnya itu ini dia, tapi bentuknya yang flat. Terus kemudian kita ketemu bar ini. Jadi kan siklusnya breakout,
pullback create channel, channel transform into trading range. Ini transform trading range. After trading range itu 50-50, either going up atau going down. Kita ngelihatnya dari mana? Ada dari ngitung besaran pullback ke satu, kedua dan satu itu dibandingkan. Jadi kalau di Albrooks ini memang agak susah aku menjelaskan dan susah juga untuk mempelajari bukunya, tapi aku coba berbagi lah, mungkin ada yang cocok, ada yang enggak, boleh didengar aja, siapa tahu nanti nyangkut-nyangkut sedikit. Nah, perbandingan antara leg 2, pullback kedua dan ke-1 itu ada gambaran berapa besar dia pullbacknya nanti. Itu makanya fraktal yang di videoku sebelumnya itu kan ada bilangan. Nah, bilangannya tuh terpakai di sini. Nanti kalau aku langsung ke situ susah nanti pahamnya. Tapi pahamin dulu konsepnya ini. Jadi dia breakout kemana? Breakout ini ketika di sini itu apa sih yang terjadi? 80% fail atau 20% bisa balik ke atas. Failnya itu kan dia kalau breakout ke sini. Kalau dia ke dalam ini itu udah biasa. Ya. Jadi dia breakout yang ke bawah sini pasti gagal, 80% dia ke atas. Ke atas dia ngapain? Create second leg. Ini first leg. Jadi this is breakout from trading range. Jadi kemudian kalau kita geser chartnya, dia seperti apa? Tuh, dia naik, create second leg. Create second leg ini nanti perbandingan yang ini pullback yang 2 ini kan first tries to first pullback, second pullback, third pullback. Itu kita bisa tarik measure move nanti untuk kita bisa proyeksi seberapa besar ini bull bar ini akan menghasilkan proyeksi harga. Nah, itu seperti ini three wedge push. Ini biasanya fail, nanti dia ada climax, dia akan ke bawah lagi di sini. Ini yang lanjut yang tadi ya. Nah, itu dia. Fail, yang ininya climax. Push. Nih. 1 2. Ini kalau misalnya ditarik garis kan begini nih. Ini dia digambar three push itu seperti ini. 1 2 3. Ini climax bar tadi bull breakoutnya dia, breakout dari wedge-nya ini, oke. Jadi seperti itu market sell, dan ini percaya nggak percaya ini pasti berulang. Jadi ini harus yang kalian, jadi sebenarnya nggak perlu ngafalin double top double bottom, itu kelihatan nanti kalau kalian sudah paham. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya tentang breakout gap. Oke, exploring the chart kita udah singkat tadi. Next, kita breakout. Sekarang kita belajar gap. Gap adalah 2 titik poin atau disebut juga celah. Jenis-jenis dari gap ini rata-rata umumnya hampir sama ya. Kita mau pakai belajar dari siapa. Dia ada breakout gap, measuring gap, exhaustion gap, common gap, and micro gap. Breakout gap itu umumnya terjadi pada awal setelah fase trading range. Nah, itu udah aku jelasin tadi ya. Terjadi setelah trading range. Kadang harga berikutnya langsung naik tinggi, itu one big bull bar atau bear bar yang akan men-create celah atau gap yang disebut dengan breakout tadi. Kemudian measuring gap. Pada bull, high dari bar sebelumnya berada di bawah low dari bar setelahnya, jadi ada celah sebaliknya. Nah, umumnya terjadi di antara breakout gap yang awal ke area sebelum pullback. Measuring gap ini biasanya memberikan kesempatan proyeksi measure move-nya itu sebesar 1 kali dari awal breakout sampai dengan titik tengah measuring gap. Setelah terjadi bull trend berlangsung lebih dari 10 bar. Coba ya aku pause bentar kita. Oke, nah measuring gap kah? Coba bentar ya, lupa. Ya, measuring gap. High dari bar sebelumnya berada di bawah low dari bar setelahnya, ada celah sebaliknya. Nah, titik tengahnya dipakai menjadi measuring gap. Nah, itu seperti inilah dia. Contohnya ini. High dari bar sebelumnya, dia lebih tinggi dari low bar setelahnya. Jadi ini ada gap nih. Ya, gap. Bull bar itu sebenarnya gap ya. Coba aku gedein. Gede lagi. Nih. Nih ya. Ini
titik ini dia dengan yang ini nih ya, mana kuasnya, ini dia, ini dengan yang ini, itu kan kalau aku tarik garis nih, seret seret, ini kan gap jadinya, tengah ini nilai tengahnya ini akan menjadi measuring gap dari sini proyeksi ke atas. Itu buat scalping, teknik scalping ya, measuring. Jadi dari setengahnya ini proyeksi 80% pasti berhasil gap, apalagi terjadi di awal. Nah itu dari awal sini dia bisa umumnya 2 sampai 3 kali terjadi. Nah ini ketika kita ada gap gini, kita buy pullback di sini. Proyeksi kita maksimum ya di ini, di sini, di 2 ini sampai ke 3 ini. Nah, scalping. Tekniknya measuring gap ya. Jadi ini measuring gap terjadi ketika yang tengah ini, mana ini, itu low-nya itu di atas high bar sebelumnya. Oke, jadi nggak perlu dia ada harus bull bar atau green bar, bear bar, pokoknya dia high-nya di bawah dari low setelahnya. Oke, nah itu ya. Ini gap-nya yang tengah ini, setengah ini diukur dari awal ini. Itu biasanya dia 2 kali. Salah narik aku. Bukan di situ. Di sini, tengahnya itu di sini. Nah, ini kan ya. Berarti proyeksinya di sini. Proyeksinya di 2 sampai 3 kali. Pas tuh detik, lihat ya. Kedua titik 3 ini sampai ke yang ini. Tuh. Ini yang aku bilang di video sebelumnya, 2 detik. Jadi hitungan measure move ini itu proyeksinya pas. Yang kedua juga di sini. Pas kedua di sini. Ya. Jadi inilah scalping. Kalau dibilang fund besar scalpingnya gimana? Ya begini, mereka ngitung measure dari sini. Ketika bar ini muncul, mereka ngitung ada nggak gap create. Kalau gap create, bar ini dilihat indeks keberapa, dilihat nilai tengahnya dari low-nya ini ke high-nya ini, baru lihat dari nilai bar sebelumnya, baru diproyeksiin 2 sampai 3 kali gitu mesinnya MQL mereka jalan, dan yang lainnya kalau pakai MQL. Nah, jadi itu measuring gap, oke? Jadi itu sangat berguna buat scalping, yang mau scalping, dan itu sering aku pakai. Dan itu kasih profit lumayan. Kemudian exhaustion gap. Exhaustion gap terjadi setelah bull trend berlangsung lebih dari 30 bar atau lebih. Kenapa 30? Karena observasi ya. Sama seperti kita nentuin 20%, 80%, 40 to 60%. Terjadinya pada resisten atau support yang atas atau bawah. Bar yang exhaustion gap ini itu dia bull bar atau bear bar, tapi closingnya close di harga akhir. Nah itu biasanya sign dari akhir dari trend climax. Trend bar yang fail dan diikuti dengan reversal seperti itu. Kemudian common gap. Common gap ini loh gap yang sering terjadi di dalam trading range ya. Trend bar dan trend bar yang terjadi biasanya tidak memiliki makna, jadi nggak ada gunanya. Kalau kita udah tahu, ini umumnya terjadi di trading range. Ini kalau udah tahu dia di trading range itu tandanya apa, banyak tail dan bar itu overlapping each other dengan konteks berikutnya, udah nggak usah asumsiin apa gap measuring gap, nggak ada gunanya, pasti fail. Kemudian micro gap. Gap ini hampir sama dengan measuring gap, hanya saja gap bar yang terbentuk tidak besar. Micro gap umumnya tidak dapat digunakan untuk proyeksi measure move. Nah itu tadi contoh measure move yang kasih. Micro gap nggak bisa dipakai. Micro gap ngitung mikronya gimana? Dibandingin berdasarkan ATR-nya. ATR ya, pahamin ATR. Karena gapnya itu kan breakout dari trading range. Jadi ATR itu average true range. True range-nya dia itu berapa biasanya. Jadi kalau dia gapnya itu di bawah true range yang biasa terjadi, ya udah itu nggak bisa. Micro gap digunakan untuk melihat kelanjutan dari breakout. Nah ini yang gue bilang tandanya, jika gap tertutup artinya low atau high gap sebelumnya terlewati, maka peluang untuk tren lanjutan akan semakin rendah. Artinya bear ketika gap dari bull itu muncul tapi udah di close oleh si bear,
berarti si bull itu sendiri dia punya momentum sudah mulai berkurang. Oke. Most common things after climax. Climax itu apa yang gue bilang di awal dan di akhir tadi, yang barnya besar, close-nya di close-nya di akhir dari bar itu. Jadi apa yang sering terjadi di climax itu, jika trend bar atau breakout yang terjadi beruntun, maka disebut climax. Jika terjadi pada akhir trend, itu end of trend. Umumnya terjadi setelah climax itu kalau di Albrook bilang 10 bar 2 legs. Jadi ketika dia muncul di akhir, selamat, kita bisa proyeksi 10 bar to 15 lah, itu dia akan ada 2 leg, one pullback tuh, seperti itu. Oke. Kemudian exploring the chart rasanya sudah seperti itu, sudah 30 menit. Jadi kembali lagi ke awal, ke judulnya breakout dan gap ini yang paling penting, karena breakout ini yang terjadi di awal dari market cycle. Kuncinya paham breakout, paham market cycle, paham konteks. Udah, pasti bisa. Tapi untuk paham itu susah. Kamu harus bener-bener belajar ya. Tonton videoku ini aja. Apa namanya? Kalau kurang cepet ya, ulang-ulang lagi. Artinya yang dibilang awal, masing-masing orang itu benar untuk pendapatnya sendiri. Cuman di sini aku pengen bagi aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya, pelajarin breakout dan gaps. Dan ingat market cycle, breakout, spike, create pullback create channel N create trading range, transform trading range 50-50, either going up, down. Kita tahu up, down itu dari mana, dari konteks belakang, inersia, dari kebiasaan breakout dari bull, breakout dari trading range itu apa, 20% failed, 80% berhasil, terbalik, 20% failed, berhasil, 80% failed. Nah, seperti itulah, pahamin seperti itu. Jadi price action Albrook sangat bagus kalau kalian mau beli bukunya, beli videonya, pelajarin. Dan aku di sini hanya coba membagikan apa yang sudah aku pelajarin ya di Albrook. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share buat teman-teman kalian yang kalau mau serius di price action. Price action Albrook ini agak-agak berbeda. Dia kalau yang price action sekarang itu, yang teknik-teknik sekarang itu sebenarnya hanya istilahnya doang aja sih yang beda. Ada apa tuh namanya, fair value gap, ada hal tuh sebenarnya semua sama konsepnya. Yang penting paham konsep fraktal, pasti bisa. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di share ya, ditonton lagi. Terima kasih. Tonton video-video berikutnya. Sebelumnya banyak yang penting. Terima kasih.